Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobrol yang kemarin udah lumayan cukup lama liburan terus ya Bro Ayung. Betul. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berada di sini. Tentu banyak yang menanyakan Bro Ayung itu kemana gitu. Ada di sini Bro Ayung tuh nggak kemana-mana. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Tadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Go. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Saya nggak usah nyapa, nggak usah nyapa, udah diwakilin gitu. Monggo Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Ya, ada sebuah cerita. Ini cerita dari Pak Mas Tukin ya. Mas Tukin? Bukan Masukin, Mas Susah Tukin banget namanya ya. Tukin aja wis lah ya. Mas Tuk gitu. Mas Tuk ya, Pak dari Mas Tuk, Pak Mas Tuk atau Pak Mas Tukin. Sebuah cerita yang terjadi sekitar tahun 98. Berarti udah cukup lama ya Pi ya. Ketika itu beliau masih jadi seorang mantu yang baru menikah. Aslinya orang Boyolali, kemudian dapat mantu orang daerah kita, daerah Tegal tapi pesisir, yaitu desanya Margadana kalau tidak salah kemarin ceritanya. Jadi itu dekat laut, dan daerah itu kalau misalnya menurut saya itu agak panas sedikit ya, daripada kalau kita kan di tengah. Nah, hari-hari setelah menikah itu dia itu jualan ini cangklongan apa ya, jualan diiter-iter kayak apa loh, di terminal kadang-kadang di alun-alun ya, rokok, kopi, cangcimen begitu. Iya, yang pakai box itu ya. Hari-hari itu seperti itu. Asongan. Iya, mau ngomong asongan aja susah. Jualan asongan, kalau nggak di terminal Tegal dia lari ke stasiun. Jadi hari-hari ya seperti itu. Terus alhamdulillah kata Pak Mas Tukin, Mas Tukin ya dulu, Mas Tukin dulu. Saya itu nggak lama menikah, istri langsung ngisi. Kemudian itu saya jualan dilalai Mas. Kalau rezekinya mau jabang bayi ya, rezekinya dede itu saya jualan gampang banget. Bukan cuma dari hasil dagangan, tapi ya hubungan sama orang, suruh betulin ini saya berangkat. Ada mobil yang mogok saya benerin dorong, maksudnya ikut bantuin dorong. Duit itu gampang banget alhamdulillah. Sampailah pada saat anak saya yang pertama itu keluar atau istri saya melahirkan, saya itu punya sangu buat ngopeni istri buat lahiran. Biayanya kan cukup banyak. Kalau sekarang sih ada tunjangan macam-macam. Kalau dulu kan saya harus modal sendiri. Nah, seneng punya bayi, ngopeni ini itu, lupa duitnya sampai habis. Giliran mau dagang lagi, modalnya itu nggak ada. Alhasil bingung ya, tapi wong mertua juga orang baik semua alhamdulillah. Saya punya mertua baik. Kin wis ngerewangi aku aja, bantuin saya aja di Balongan. Orang Tegal emang baik-baik. Oh iya emang Pi, terus terang aja itu mah. Nah terus akhirnya bantuin mertuanya di Balongan. Bukan berarti mertuanya itu punya Balongan, nyatanya mereka juga bukan orang kaya kan. Cuman disewakan ada Balongan nganggur, cuman dikasih pinjam sama orang, monggo dikelola seperti itu. Cuman ya tadi posisinya Mas, berarti aduh kene. Kalau dari kampung Pol itu kan udah ada tambak bandeng ya. Itu nanti sampai Pol Muara itu tambak semuanya itu punya yang dikelola sama mertua saya di tengah persis. Jadi kalau misalnya dari rumah saya pakai motor parkir, kalau motornya bagus takut hilang. Pakai motor yang jelek ya kadang-kadang mogok. Akhirnya ya pokoknya saya itu seringnya pakai sepeda, terus ke sana itu jalan kaki jauh banget di tengah. Sorry, ini keinget cerita sebelumnya yang itu loh, yang ojek pakai jukung itu. Ingat nggak? Cerita sebelumnya itu di Balongan juga. Balongan juga benar. Bukan Balongan sih, daerah pemancingan di sana yang kata dirimu itu nyewa tenda yang di tengah itu. Iya benar-benar. Ingat cerita itu. Kalau itu cuman ini di Balongan. Di Balongannya. Jadi yang ngelola bandeng lah seperti itu dan hampir panen. Jadi tiap hari ya si Tukin itu gantiin orang tuanya. Wong udah sepuh kan. Kadang-kadang bawa ember yang gede-gede itu isinya umpan, ngempanin bandeng, kadang-kadang bersihin sampahnya atau apalah seperti itu. Tapi yang memang lagi saat itu Mas cukup gawat. Gawatnya apa Mas? Lagi rame-rame maling. Yang dimalingin bandengnya. Iya kalau orang mancing mah biasa, ngambilnya juga paling nggak banyak 1-2, tapi tetap aja kan kita punya ini penjaga. Maksudnya ada satpamnya Mas. Enggak, yang nggak kelihatan. Mertua tetap
punya mbah gitu ya, nanti ditaruhin sosok apa buat medeni tukang mancing. Kalau yang memang mau nakal, itu udah umum katanya seperti itu. Tapi ini yang menyeramkan, ada maling-maling yang memang kadang bisa sampai dihabisin balungan seluas itu. Saya aja kan, saya nggak tahu masalah tambak, apalagi masalah kayak gitu, tambak yang luas bandeng ini. Masa iya sih dengar-dengar saudaranya bapak dimalingin nyampe habis itunya, bandengnya nyampe berapa kintal, mau 1 ton kayak gitu. Malingnya pakai apa? Nah, saya disuruh ngontrol ke sana, kata bapak, Ken, konsinyasi nom katanya. Ya saya salah juga kalau sering cerita kanuragan dulu pernah ini. Jadi kayak dites gitu loh, modelnya seperti itu. Saya ngomong sama istri, padahal kalau cerita kemarin itu cuman buat ya talas-talas lambe katanya, buat ya teman ngopi. Ya sampean ceritanya gagahan, ya udah berangkat. Saya bawa itu ya golok di sini, cuman diumpetin dulu wong kayak gitu kan saru, kalau di tempat gunung tempat saya itu biasa. Akhirnya pas udah sampai Bolongan saya, motor ditaruh di mana? Akhirnya di bako-bako yang rungsep, mau tak tutupin juga pakai terpal biar nggak kelihatan ada motor. Jalan kaki ini supaya nggak keter, tak tandai siangnya. Nanti beloknya ke sini. Nyampelah deket balungan mertua saya. Udah deket, masih jauh aja saya udah ngelihat sesuatu yang gawe merinding kabeh mas. Pertama saya ketemu sama tukang ngobor kepiting. Itu kelihatannya kayak lampu kemang-mang banaspati, murup kuning, terus jalan muter. Itu orang apa bukan, saya nggak tahu itu orang tukang nyari kepiting. Giliran udah deket mati. Giliran saya lagi, sampean ke bawah senter, saya bawa tapi kan nggak tak mainin terus, takutnya habis kan, bisa nyampe pagi kan. Pas udah tahu-tahu Mas Pandi kayak gitu langsung dikagetin sama tukang kopi itu. Sampean ngagetin saja, saya kira kemang-mang atau apa. Enggak, sini mah nggak ada kayak gitu, tapi kalau kunti banyak. Bapakmu juga naruhin di balungan sendiri katanya seperti itu. Akhirnya saya jalan ke sana, mana ya, sampailah ketemu di tadi balungan atau tambak yang miliknya bapak, yang dikelola sama bapak. Luas banget. Tapi dari pertama saya itu jalan kaki ke sana mungkin ada 20 menit lebih lah, mau setengah jam ke sana, kelok. Nah, itu nggak terlalu ngeri, nggak terlalu menakutkan, kecuali ya pikiran-pikiran nggak genah tadi ya. Pas udah nyampe di sana, di sini langsung merinding semuanya selebar ini. Karena apa? Maling itu dohir, bukan masalah yang goib-goib. Kalau maling itu masa iya kalau malingnya sendirian, itu pun saya berani apa enggak, apalagi malingnya banyak. Saya tengok, kayaknya enggak ada. Lagian balungan segini luasnya mau nangkep pakai seser model apa? Enggak kepikiran sama Mas Tukin kan. Akhirnya saya cuman buka kopi yang itu ya, yang ada termos kecilnya. Saya ngopi di situ ngudut, anteng-anteng, begitu nggak ada apapun. Bahkan yang katanya mertua naruhin kunti, mungkin apa dia muncul sama orang jahat yang mau maling ya, sama orang baik kayak saya mantu nggak diapa-apain. Paling saya bete, nggak ada apa-apa, ya wis lah saya minggir. Akhirnya Mas Tukin itu minggir, bukan di situ, gabung ke kumpulannya tukang-tukang nyari kepiting yang pada istirahat di situ, nyari temen lah, ngobrol-ngobrol. Itu saya berangkat, kata Mas Tukin itu jam 9 malam, ngobrol itu sampai sekitar jam 11:30. Bubar-bubarnya ketika tukang kepiting itu mau muter lagi, ini jam kepiting muncul katanya. Saya sendirian ya, harus saya ngintil belakangnya. Mas, saya nutut Mas, mau kemana Mas? Mau ke tempat balongan mertua saya. Yo, jam segini gawat-gawatnya. Itu kirain nyampe ke balongan atau tambaknya mertua. Mereka belok Karangidul, di sana yang banyak katanya dekat desa. Saya ke sana sendirian. Lah, dari kejauhan itu wis akeh ireng-ireng Mas. Banyak hitam-hitam di balongannya, tambaknya mertua. Itu di pinggir. Jadi kalau yang lain itu banyak bakaunya. Kalau tempat mertua itu bersih, semuanya tuh kotak. Panas kalau siang. Siang panas banget. Itu kelihatan banyak yang hitam-hitam. Mungkin itu orang ya. Waduh, maling wis ada di sana, udah ada di sana. Saya langsung nggak tak corot-corotin sama sekali itu senter. Saya jalan ke sana, duk. Pas udah deket banget ya, kira-kira mungkin 10 meter dari tambaknya bapak. Makhluk itu kok nggak ada sama sekali, yang hitam-hitam itu di mana? Oh, berarti cuman perasaan saya. Pas saya lagi duduk di ranggon bambu yang dikit itu, nggak ada upah-upahnya sama sekali. Saya duduk di situ. Tahu-tahu selinter di depan saya, klepet. Manuk Mas.
Yudu, tekane bapakne. Kunti, teman udah dikasih wanti-wanti. Kalau dia maburnya cuman di di atasnya kamu, nggak ngapa-ngapain, maksudnya di area yang dilewatin orang itu berarti punya sendiri. Kalau muter, tapi kamu jangan takut. Pokoknya kamu bisa baca apa, wis pegangan apa, jangan lari. Kalau lari nanti dianya penasaran. Kalau kamu nggak lari, saya udah bilang sama dia. Kayak bisa temenan gimana sih, Bi? Jadi kalau kamu anteng, pegangan apa kayak walaupun takut, dia tahu itu punya bapak. Oh ini mantunya bapak gitu kan. Akhirnya saya tak berani-beraniin, emang nggak jelas sama sekali. Jadi orang kalau misalnya ngeliat kuntilanak nyampe mukanya begini-begini, nggak tahu. Saya ngelihatnya aja cuman kayak kain putih terbang gitu aja. Itu pun nggak jelas, remeng-remeng. Itu cepet atau sampai pojok kan persegi sih. Pojok ke sana itu lagi, balik muter lagi, tapi muternya nggak ke tempat saya. Nah, ini benar punya bapak ya wis. Saya itu anteng ada temennya, jadi yang ngejagain bukan cuman saya. Nah, akhirnya saya bete keliling-keliling nyari udang. Itu kan udang banyak, udang liar. Nanti kalau bisa ditangkap, ada jaringan kecil, serok kecil itu yang nyantel. Serokin udang itu, nututin genter atau itu jalan yang kotak itu ya. Saya ngambilin udang, terus nanti dibakar pakai akar-akaran yang kering-kering itu kan lumayan buat anget-anget, dapat lumayan banyak. Ketika saya lagi bakar-bakar itu, saya baru ngeh, kan itu ada tabulan, ada perapian terang gitu. Jadi tadi saya kalau nyanter itu ke atas, ke tengah balongan, tapi nggak ke jalanan. Pas saya ngeliat ke jalanan itu, bisa nih akeh tepak teles, banyak tapakan basah, Bi. Kok banyak tapakan basah ya di sini ya? Itu tak tututin tapakannya bukan cuma satu orang, dan itu ada yang gede, ada yang agak kecil, dan banyak banget. Terus kok di sini kan banyak kan bakau, kenapa banyak daun pepaya? Daun pepaya tapi bagian ininya tok, bagian daunnya aja kayak udah dipotek gitu. Kok banyak daun pepaya? Di jalan iya, di air juga iya. Kok banyak daun pepaya ya? Nah ini banyak tapakan-tapakan orang banyak banget. Saya ikutin nggak sampai pol balongan, misalnya panjang persegi 4 kesananya itu cuman setengah. Ini terakhir di sini berarti ke air. Saya berani-beraniin ya. Saya anterin Mas Ayung begini, set ke arah air. Iya nggak ada apa-apa, cuman ada itu bambu apa-apa ya. Jadi segini kelihatannya, segini kecil-kecil gitu ya di air. Itu jumlahnya yang kelihatan sama senter saya mungkin ada 4, cuman jauh-jauh. Mungkin 5 meter ada, 5 meter ada. Ini bapak masang apa sih, itu buat apa gitu pikirannya si Mas Tukin. Cuman segitu kecil-kecil, tak senterin misalnya jalan gitu loh. Kayak ini bambu macam ya, gitu, kayak ilmu ninja gitu. ilmu ninja kok kayak gitu saya senterin. Gitu. Iya kok jalan ya, kok bisa jalan. Saya tegesin lagi yang paling dekat, terkadang-kadang seret jalan ke sini kanan, terkiri sedikit. Lah ini terus rada ngombak. Kalau itu balongan itu kan nggak dalam-dalam banget, paling segini. Kalau paling dalam ya sedada. Kok rada ngombak ya. Aduh, saya jadi merinding. Loh itu toto ngagetin, yang rewangnya bapak seleber langsung ke tengah ke sana. Entah itu pesannya apa saya nggak tahu, tapi saat itu walau alam saya nggak takut sama sekali, dan penampakannya lebih jelas. Dia itu kayak kainnya hampir nyerempet sama air gitu loh, di atas yang semacam bambu kecil-kecil itu, seret ke situ, mandek di situ, bener-bener mandek di situ, ngadep ke sampean. Enggak, tapi wis pasti kunti. Saya pasti takut, semalah saya nggak senterin ke situ. Akhirnya saya cuma menunggu. Lah itu akhirnya ini si makhluk itu kesana ke arah lain, set gitu. Apa ya? Kok itu tak senterin lagi ke tengah, tak senterin makin gerak, terus nyatu jadi satu begitu loh. Makin kecil, dan yang jauh itu ternyata banyak. Yang lancip-lancip itu makin banyak, makin mendekat. Jadi kayak yang tadi setengah balongan ke sana itu ternyata banyak banget. Makin mengerucut ke sini, makin ngumpul itu yang kayak entah batang apalah, makin kecil. Tak senterin itu makin mendekat ke arah saya, dan itu ternyata apa? Ininya tadi batangnya pepaya. Ih, ke siapa ya? Saya ngambil lumpur itu, tanahnya kepel tak baju ke situ. Tuh, pas itu ternyata yang di air itu langsung jumbul semua, orang banyak banget Mas. Manusia orang banyak banget, itu badannya gede-gede semua. Jadi pas bangun itu semua tangannya itu nyekel jaring. Ada tambangnya itu terhubung ke sana jaringnya. Orang gede-gede langsung begini, serat. Itu yang namanya
bukan saya nggak ngomong itu golok panjang-panjang banget. Raimu apa digituin. Saya yang punya balongan kan ya, saya wakilnya bapak masa digituin. Saya langsung digituin sama orang dan posisi saya di tengah, yang lain itu kayak dilempar-lemparin tuh, dilemparin. Yang paling jauh itu langsung nyegat di tempat saya yang arah saya kembali, terus yang satu yang arah saya ke tengah gitu. Jadi saya di tengah-tengah, taleni mas, diikat katanya, diikat. Saya diikat bener-bener itu antara hidup dan mati menurutnya Mas Tukin. Saya itu nggak bakal bisa ngelawan, satu aja saya nggak berani kalau itu yang panjang parangnya kayak gitu. Itu jumlahnya mungkin lebih dari 10 orang. Jadi saya diikat di bakau, ada bakau satu gede tapi cuman pongkor lah, nggak ditebang habis. Saya diikat di situ. Itu ngikatnya aja sampai pakainya itu jaring bekas, diundel-undel di sini. Saya mau tolong pertama bisa ngomong tolong, yang lain disumpel. Anggone iwak katanya. Pakai bandeng bukan, kayak ikan apa tahu disumpel begini, pakai ikan terus dijejeli lumpur. Serem banget tuh kayak gitu mas. Iya, yang itu makhluk itu nggak nolongin kuntinya, enggak, cuman wira-wiri tok dari jauh. Aduh nggak beres kalau gitu Mas Tukin. Iya, apa maksudnya kayak gitu nggak beres? Iya kata saya, laporan kayak ke rumah ke sana ya, ke mertua atau apa. Saya di situ cuma Yang lain itu jadi yang lebihannya orang yang nungguin saya sambil ngudut, bodohnya gede sambil ngudut. Yang lain itu kayak punya sendiri, ditarik, dapat berkintal-kintal itu bandeng habis di situ. Nah, saya itu nggak menyerah, tetap kayak yang di bawah itu kesulitan mau naikin bandeng, dan itu ada semacam wadahan yang hijau-hijau itu gede, mau diwadahin naik ke atas. Nah, itu yang dua itu yang di atas, termasuk yang samping saya ikut nulungin kawannya yang lain. Saya masuk ngomong gitu nggak bisa ngomong, dileleh lepas, ininya lepas, langsung sumpel saya buang, saya lari sekencang-kencang, kok wongnya medot, orangnya itu lari, tapi nggak dikejar sama yang tadi malingin bandeng. Kemudian saya langsung seketerang-keterang ke sana, larinya kencang banget tuh sebisa-bisanya. Ketemu tukang kepiting juga saya nggak ngomong, langsung pulang, ngambil motor pulang ke rumah, laporan ke mertua. Pak, gawat pak, alam maling bandeng lah. Paling ya sing perak-perak yang dekat-dekat sama jalan yang dimana. Demi Allah pagi aku ditaleni, emang nggak ada talinya, nggak percaya. Ya Allah, sampai akhirnya ngomong sama istri saya, bapak gimana, wong namanya mantu ya diperintah disuruh jagain, ada maling sampean kok. Ya kalau ada malingnya diusir, ngomongnya seperti itu pak. Orang siji bawa belasan orang bawanya golok semua. Hari itu ngomong sama tetangga, terus ngomong sama tetangga yang lain, berangkat itu hampir 15-an orang. Karena tadinya mau 5 orang, kurang, saya bilang kurang, orangnya 10 lebih. Oh itu berangkat bareng-bareng konvoy dari sana. Pas konvoy noro motor semua di situ ya, pinggir jalan kan, masuk ke sana, balongannya mana. Sampai sana itu udah orak-arik semua, dan ada beberapa bandeng yang di atas itu masih ngelepar-ngelepar begitu kan. Entek. Mertua saya pingsan di situ, lemas. Jadi nangis lah, orang tua nangis, saya sedih banget. Kecek nangis begitulah. Terus, aduh, Kin, ya mantunya namanya Tukin. Iya saya Tukin pak. Kamu ngeliat orangnya berapa? Orangnya segede-gede ini. Saya tunjuk satu orang tetangga yang paling gede badan. Orangnya segede-gede ini, bawaannya parang panjang-panjang banget. Nggak kayak ikutnya medeni ya, baru kalau kayak gitu nyeremin, kata ya nggak serem, kalau misalnya serem, kalau nggak serem saya hadapin sendiri. Akhirnya baru 1-2 orang itu ngomong, balongan yang sebelah sana juga habis, yang sini habis. Mertua saya itu diliri sampai ini kan airnya kan asin, ditetesin biar hidup, biar melek lagi. Saya ngeliatin kasihan banget, tapi saya pertama kali bertugas langsung gagal masalah yang waktu itu. Cuman ya karena memang musuhnya sebanyak itu ya saya ya mendingan lah. Lagi kayak gitu orangnya mipil-mipil pada pulang kan. Terus cuman 3 orang, saya, mertua sama tetangga. Mertua masih lemes lah, masih menangis, kalau bisa bandeng itu dipulangin kayak gitu kan. Tapi mau ngomong sama siapa? Tahu-tahu si bangset ngomongnya begitu sama sosok kunti itu. Si bangsetnya metu itu keluar mas, tahu-tahu dari mana, tahu-tahu set kayak mau laporan ke itu bapak mungkin bisa komunikasi sama makhluk itu. Raimu maning digituin, kamu lagi bahasa Indonesia, kamu lagi udah ditugasin, giliran orang ada maling kayak gitu kamu cuma diem aja.
Dia cuma diem, tapi jauh, posisinya nggak di dekat kita, pokoknya agak di tengah balongan, tapi dimaki-maki sama mertua sambil nangis dianya. Itu ngomongin kenapa kamu ditugasin, katanya si Mbah kamu bisa jagain begini, ada orang maling kamu diem aja. Dalam hati saya sebenarnya dia udah laporan, mungkin sayanya yang nggak tanggap itu ada orang di dalam air, mungkin seperti itu ya. Akhirnya tetangga saya yang pura-pura dia bisa komunikasi atau apa ngomong begini, wis ora usah jadi setan, katanya begitu. Nggak usah jadi setan kalau kayak gitu ditugasin, nggak ada manfaatnya. Kalau kembang aja doyan digituin. Dia itu makhluk itu tahu-tahu zlep ada di dekat kami bertiga, dan itu pertama kali saya, kata Mas Tukin ya, melihat sosok itu dengan sangat jelas. Tingginya lebih dari kami, mukanya udah pupur Mas, kayak ditemblekna semuanya begini. Dan ini yang kayak film Susana emang kayak gitu. Blek, cuman kelihatan separuh mukanya cuman segini aja bagian tengahnya. Itu di belakangnya tadi tetangganya bapak yang ngomongin kayak gitu, nggak usah jadi setan. Tetangganya bapak udah nggak peduli bapak, dia pertama langsung jeblung, jadi kayak mau lari ke belakang tapi balongan bleng. Oh so, ampun nyai, geser ke samping, dia lari ke sana, dikejar-kejar, dan saya ketawa. Ada lagi kayak gitu ya, Mas itu lagi sedih, bapak juga ikut ketawa. Itu ada hiburan tersendiri lah. Tapi larinya yang lucu bukan ke desa, malah ke tengah ke sana kan. Terus saya ngomong sama bapak, Pak emang itu ditugasin buat jagain sini beneran Pak? Iya, tapi kayak gitu tetap aja kemalingan. Pak mendingan kalau besok-besok lagi mendingan nugasin orang, jelas sampean paling rugi kopi daripada kayak gitu, nggak ada manfaatnya. Ya wis lah, enteng-entengan kin, bapak enteng-entengan, padahal niatnya apa, ini buat acara anak kamu nanti, jadi mau ngarani, itu masih baru banget bayinya kan, kalau ini besoknya panen, tinggal panen. Akhirnya saya gandeng bapak itu sampai ke tempat kita tuh naruh motor, dan di situ entah kayak apa ya, saya diginiin sama bapak saya. Jadi dia pinter di masalah urusan goib-goib mungkin ya. Tapi yang kayak gitu kan dohir dia tetap nggak bisa nanggulangi, namanya orang tua. Saya dinginin sama air balongan. Slep, pas lagi dia itu mau tapedang sama saya jalan, saya diginiin. Itu Mas kelihatan semua, dan walau alam ya, saya lihat setiap balongan itu ada penjaganya semua, dan itu macam-macam. Ada yang sosok kunti, ada yang pocongan, ada yang hitam medi hitam begitu kan. Dan di situ saya nggak usah takut. Ah, bapak mendingan jangan yang kayak gini Pak, tetap aja bandengnya hilang semuanya kayak gitu. Pas udah nyampe di parkiran motor, terus ketemu sama tukang-tukang kepiting lagi ngumpul di situ. Kenapa Mas bapaknya kenapa? Orang Mas tiba kayaknya lemes banget. Bapaknya ngomong, bandeng aku enteng kabeh. Pimen maksudnya primen Mas? On maning, tukang nyari kepiting, ada yang mencurigakan Kak ngomong katanya, iya Mas, pantesan saya itu nyari kepiting di balongannya atau tambaknya bapakmu itu banyak daun pepaya katanya. Ternyata itu difungsikan buat nafas. Jadi emang ya kalau misalnya selebar itu nggak kedetek, kecuali pas turunnya itu kelihatan gitu kan ya. Akhirnya saat itu gagal semuanya, dan bapak tak boncengin pulang, di rumah nangis lagi. Saya merasa bersalah banget. Terus kesananya sampean dagang lagi? Enggak Mas, saya akhirnya jadi tukang balongan sampai sekarang. Jadi kayak orang tua tak juguli lah, tak gantiin karena udah sepuh begitu kan. Ya sampai sekarang jadi tukang balongan dia. Iya. Ternyata begitu salah satu proses perampokan bandeng gitu. Jadi pakai jaring itu, jaring penteng yang panjang banget itu. Biar itu sebalongan gitu, biar sekali tarik kan. Iya, sekali tarik semuanya. Dan orangnya itu banyak ya. Pakai metodenya itu. Pakai metode ninja gitu. Ninja. Itu kan emang batang pepaya kan emang bengkok kan. Bengkok dan bolong ya. Petek atasnya kan disep. Ini kan ke atas. Bisa kayak yang buat snorkeling itu ya? Iya, itu emang bener snorkel. Oh, aku tahu. Alat itu terinspirasi dari batang pepaya. Oke, itu aja. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Pak Mas Tukin ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita di Ngobrol Horor ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.